Bayangin ada satu orang yang mampu mengguncang ekonomi sebuah negara bukan dengan senjata, bukan dengan militer, tapi hanya dengan keputusan finansial. Dan bukan negara kecil, melainkan ini Inggris. Namanya George Soros, seorang investor yang dijuluki The Man Who Broke the Bank of England. Tapi di balik kesuksesan itu, muncul satu pertanyaan yang besar. Apakah dia jenius secara finansial atau seorang manipulator global? Kisah George Soros tidak dimulai di ruang rapat yang mewah, melainkan di tengah ketakutan. Di Hungaria, saat bayang-bayang kekuasaan Adolf Hitler mulai menyebar ke seluruh Eropa, kehidupan berubah secara drastis. Bagi keluarga Yahudi seperti Soros, ancaman bukan lagi kemungkinan, tetapi kenyataan. Ayahnya adalah seorang pria yang pernah merasakan kerasnya dunia. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, aturan tidak lagi berlaku, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah berpikir cepat dan berani. Dalam keputusan yang penuh risiko, ia memilih untuk menyembunyikan identitas keluarganya. Nama mereka diubah, dokumen dipalsukan, mereka hidup dengan identitas baru. Bukan hanya itu, Soros muda bahkan harus hidup terpisah dari keluarganya. Ia berpura-pura menjadi anak dari keluarga lain. Setiap hari adalah permainan peran, di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Bayangkan hidup dalam kondisi seperti itu. Tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa percaya pada siapapun sepenuhnya, dan selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Pengalaman ini meninggalkan jejak yang dalam. Soros belajar bahwa dunia tidak selalu adil, bahwa sistem bisa runtuh kapan saja, dan bahwa pertahanan hidup seringkali bergantung pada kemampuan membaca situasi lebih cepat dari orang lain. Setelah perang berakhir, masalah tidak langsung selesai. Hungaria hancur, ekonomi runtuh, kesempatan hampir tidak ada. Di usia yang masih sangat muda, Soros mengambil keputusan yang besar. Ia meninggalkan negaranya, pergi ke London, sendirian. Ia di sana hidupnya jauh dari kata yang mudah. Ia bekerja serabutan, menjadi porter, melakukan apa saja untuk bertahan hidup, sambil perlahan belajar menggunakan bahasa Inggris, dan menyesuaikan diri dengan dunia yang baru. Namun di balik semua kesulitan itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang, yaitu tekad. Dengan usaha yang keras, ia akhirnya berhasil masuk ke London School of Economics, tempat di mana cara berpikir mulai terbentuk. Disinilah ia bertemu dengan ide-ide besar tentang pasar, masyarakat, dan ketidakpastian. Semua pengalaman ini bukan hanya membentuk karakternya, tapi juga membentuk cara ia melihat dunia. Dunia yang tidak selalu rasional, dunia yang penuh ketidakpastian, dan dunia di mana orang yang berani membaca peluang di tengah kekacauan bisa menang secara besar. Dan dari titik inilah, pengalaman George Soros benar-benar dimulai. Setelah lulus dari London School of Economics, George Soros menghadapi kenyataan yang tidak ideal. Ia memiliki latar belakang filsafat. Ia memahami teori, logika, dan berpikir secara abstrak. Tapi dunia nyata tidak membayar untuk itu. Di titik ini, ia dihadapkan pada pilihan penting. Tetap mengejar jalur akademik dengan masa depan yang tidak pasti, atau masuk ke dunia bisnis yang keras, kompetitif, dan penuh resiko. Ia memilih keduanya. Namun jalan itu tidak mudah. Ia mengirim banyak lamaran pekerjaan, ditolak berkali-kali, tidak punya koneksi, tidak punya pengalaman besar, dan masih berjuang dengan bahasa. Sampai akhirnya, sebuah bank investasi kecil memberinya kesempatan. Bukan posisi tinggi, bukan pekerjaan yang bergengsi, hanya sebagai pegawai junior. Tapi disinilah semuanya berubah. Soros tidak melihat pekerjaan sebagai rutinitas. Ia melihat sebagai laboratorium, tempat untuk memahami bagaimana uang bergerak, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana pasar benar-benar bekerja. Beberapa tahun kemudian, ia mengambil langkah yang jauh lebih besar.
ia meninggalkan London dan pergi ke New York, pusat keuangan dunia, tempat di mana semua pemain terbesar berkumpul, tempat di mana kesalahan kecil bisa berarti kerugian yang besar, dan keputusan tepat bisa menghasilkan kekayaan luar biasa di Wall Street. Soros mulai menemukan ritmenya. Ia bekerja di bidang saham internasional, fokus pada pasar Eropa, dan perlahan ia mulai menonjol. Bukan karena ia yang paling cepat, bukan karena ia yang paling berani, melainkan karena ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan dari sinilah lahir konsep yang akan mengubah karirnya, sebuah ide yang ia kembangkan dari pemikiran filsafatnya. Ia menyebutnya refleksivitas. Gagasan ini sangat sederhana tapi revolusioner. Pasar tidak hanya mencerminkan realitas, pasar juga membentuk realitas, yang artinya harga saham tidak selalu berdasarkan nilai sebenarnya. Seringkali harga dipengaruhi oleh persepsi, emosi, dan ekspektasi. Dan yang paling penting, persepsi itu bisa menjadi kenyataan ketika banyak orang percaya sesuatu akan naik. Mereka membeli, dan karena mereka membeli, harga benar-benar naik. Inilah lingkaran umpan balik, di mana keyakinan investor menciptakan hasil yang mereka yakini. Bagi kebanyakan orang, ini terlihat seperti kekacauan, tapi bagi Soros, ini adalah peluang. Ia tidak hanya menganalisa data, ia menganalisa cara orang berpikir. Ia mencari momen ketika pasar salah membaca situasi, dan dari situlah ia mulai mengambil posisi. Pendekatan ini membuatnya berbeda, lebih fleksibel, lebih berani, dan lebih siap menghadapi ketidakpastian. Dan di tahap ini, Soros belum menjadi legenda, belum menghasilkan miliaran dolar. Tapi satu hal yang sudah jelas, ia tidak bermain dengan aturan yang sama seperti orang lain. Ia memahami bahwa pasar bukan sekedar angka, melainkan cerminan psikologi manusia. Dan dari pemahaman itulah, fondasi kesuksesan dibangun. Setelah memahami cara kerja pasar, Soros tidak ingin hanya menjadi analis. Ia ingin bermain secara langsung dengan aturan yang ia pahami sendiri. Pada tahun 1969, ia mendirikan hedge fund pertamanya. Yang kemudian berkembang menjadi quantum fund. Dan disinilah semuanya berubah. Berbeda dengan investor biasa, Soros tidak sekedar mencari saham yang bagus. Ia mencari situasi yang salah dipahami oleh pasar. Ia percaya bahwa ketika banyak orang salah membaca kondisi, dan disitulah peluang terbesar muncul. Untuk mengeksekusi visinya, ia bekerja sama dengan Jim Rogers, seorang investor yang memiliki pandangan global dan insting yang tajam. Kombinasi mereka yang sangat kuat. Soros fokus pada teori dan strategi. Rogers fokus pada eksekusi dan riset lapangan. Hasilnya, pendekatan mereka berbeda dari Wall Street pada umumnya. Mereka tidak terpaku pada satu negara, tidak terpaku pada satu sektor, dan tidak takut keluar dari zona nyaman pasar Amerika. Mereka melihat dunia sebagai satu kesatuan. Jika ada peluang di Jepang, mereka masuk. Jika ada peluang di Eropa, mereka pindah. Jika ada krisis, mereka justru mendekat. Salah satu momen penting terjadi setelah kebijakan Richard Nixon menghapus standar emas pada tahun 1971. Keputusan ini mengguncang sistem keuangan secara global. Nilai mata uang menjadi tidak stabil, inflasi meningkat, ketidakpastian melonjak. Banyak investor mulai panik, banyak yang kehilangan arah. Tapi bagi Soros, ini adalah momen emas. Ia memahami bahwa perubahan besar seperti ini akan menciptakan distorsi harga. Dan distorsi itu berarti peluang. Ia dan timnya mulai mengambil posisi besar, membeli aset yang dianggap murah, menjual yang dinilai terlalu tinggi, bukan dengan pendekatan konservatif, tetapi dengan keyakinan tinggi dan taruhan yang besar. Dan hasilnya luar biasa. Dalam beberapa tahun, Quantum Fund menghasilkan return yang sangat tinggi, bahkan mencapai ribuan persen dari modal awalnya. Yang membuat Soros berbeda bukan hanya keberaniannya, tetapi cara ia mengelola risiko. Ia pernah mengatakan, yang penting bukan seberapa sering kamu benar, tetapi seberapa besar keuntungan saat kamu benar, dan seberapa kecil kerugian saat kamu salah.
yang artinya ia tidak takut salah, tapi ia memastikan bahwa ia benar. Hasilnya sangat besar, dan inilah inti strateginya. Ambil posisi besar saat ia yakin, keluar cepat saat salah, dan selalu fleksibel terhadap perubahan. Pendekatan ini membuat sering terlihat secara ekstrim, kadang sangat agresif, dan kadang tiba-tiba mundur. Namun disitulah kekuatannya. Ia tidak terikat oleh ego. Ia tidak mempertahankan posisi hanya karena gengsi. Jika pasar berubah, ia ikut berubah. Dan dari pola inilah, Quantum Fund tumbuh menjadi salah satu hedge fund paling sukses di dunia. Namun, kesuksesan ini juga membawa Soros ke level berikutnya. Ke level di mana satu keputusan tidak hanya mempengaruhi portofolionya, tetapi bisa mengguncang ekonomi sebuah negara. Dan itu akan benar-benar terjadi. Semua yang telah dibangun oleh George Soros mencapai puncaknya pada satu peristiwa, sebuah hari yang mengubah sejarah keuangan dunia. Pada tahun 1992, Eropa sedang berusaha menstabilkan mata uang mereka melalui sistem yang bernama ERM. Tujuannya sederhana, menjaga nilai tukar antar negara tetap stabil. Inggris menjadi bagian dari sistem ini, dan mereka menetapkan nilai tukar pound yang tinggi untuk menunjukkan kekuatan ekonominya. Tapi ada satu masalahnya, nilai itu tidak realistis. Ekonomi Inggris saat itu sedang melemah, inflasi tinggi, suku bunga yang tertekan, dan pound sebenarnya terlalu mahal. Banyak orang yang tidak berani melawan sistem ini karena melawannya berarti melawan pemerintah dan bank sentral. Tapi Soros melihat sesuatu yang jauh berbeda. Ia melihat ketidakseimbangan, ia melihat ilusi, dan yang paling penting, ia melihat sebuah peluang. Ia mengambil keputusan yang sangat berani. Ia mulai short selling pound Inggris dalam jumlah besar. Artinya, ia bertaruh bahwa nilai pound akan jatuh. Ini bukan taruhan yang kecil, ini adalah posisi miliaran dolar. Pasar mulai bergerak, tekanan terhadap pound meningkat. Pemerintah Inggris mencoba bertahan. Mereka menaikkan suku bunga. Mereka menggunakan cadangan devisa untuk membeli pound. Tapi tekanan terlalu besar, pasar tidak percaya lagi. Dan akhirnya, pada tanggal 16 September 1992, terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai Black Wednesday. Inggris dipaksa keluar dari ERM. Pound jatuh drastis dan sistem yang mereka pertahankan runtuh. Di sisi lain, Soros menang besar. Ia menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar hanya dengan satu peristiwa. Dan sejak saat itu, ia mendapatkan julukan The Man Who Broke the Bank of England. Namun kemenangan ini tidak hanya membawa pujian, ia juga membawa kontroversi besar. Banyak yang melihatnya sebagai jenius, seseorang yang mampu membaca pasar dengan presisi luar biasa. Tetapi banyak juga yang melihatnya sebagai ancaman. Seseorang yang bisa menjatuhkan ekonomi negara demi keuntungan pribadi. Pertanyaannya kemudian berubah. Ini bukan lagi tentang profit, tapi tentang kekuasaan. Seberapa besar kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang investor? Dan apakah adil jika satu individu bisa mempengaruhi nasib jutaan orang? Peristiwa ini tidak hanya mengubah karir Soros, ia mengubah cara dunia melihat pasar keuangan, bahwa pasar tidak selalu bisa dikendalikan oleh pemerintah, dan bahwa di dalam sistem global ada individu yang cukup kuat untuk menantangnya. Dan setelah titik ini, Soros bukan lagi seorang investor, ia menjadi simbol dari kekuatan finansial yang bisa mengguncang sebuah negara. Setelah mencapai puncak kekuasaan finansialnya, George Soros mulai mengambil arah yang berbeda. Ia tidak hanya ingin dikenal sebagai investor, ia ingin menjadi agen perubahan. Dan pada akhir 1970-an, ia mulai menyalurkan kekayaannya untuk kegiatan sosial, yang kemudian berkembang menjadi jaringan besar yang bernama Open Society Foundation. Ide dibaliknya sederhana, tetapi sangat ambisius. Membangun masyarakat yang terbuka, sebuah konsep yang terinspirasi dari filsuf Karl Popper
yang dimana masyarakat memiliki kebebasan yang dijunjung tinggi, kekuasaan bisa dikritik, informasi terbuka, dan hak individu yang dilindungi. Melalui yayasan ini, Soros menggelontorkan miliaran dolar untuk pendidikan, kebebasan pers, reformasi hukum, dan bantuan kemanusiaan. Ia mendanai universitas, membantu negara-negara pasca komunis, mendukung gerakan demokrasi di berbagai belahan dunia. Dan bagi banyak orang, ini adalah tindakan luar biasa. Ia dianggap sebagai visioner, seseorang yang menggunakan kekayaannya untuk memperbaiki dunia. Namun, tidak semua melihatnya seperti itu. Seiring dengan semakin besarnya pengaruhnya, muncul kecurigaan. Beberapa pihak menuduhnya bahwa Soros tidak hanya membantu, tetapi juga mempengaruhi, bahwa di balik donasi ada kepentingan, bahwa di balik filantropi ada agenda. Namanya sering muncul dalam perdebatan politik global. Ia dikaitkan dengan berbagai gerakan sosial, dituduh mendukung kelompok tertentu, bahkan dijadikan simbol oleh berbagai teori konspirasi. Di beberapa negara, ia dipandang sebagai pahlawan. Namun di negara lain, ia dianggap sebuah ancaman. Kontroversi ini semakin besar setelah krisis Asia pada 1997, di mana aktivitas spekulasi mata uang dikaitkan dengan instabilitas ekonomi di beberapa negara. Bagi sebagian orang, Soros adalah simbol kapitalisme global yang agresif. Bagi yang lain, ia adalah simbol kebebasan dan perubahan. Dua wajah yang sangat kontras. Dan mungkin keduanya benar. Karena di titik ini, Soros bukan lagi sekedar individu. Ia adalah representatif dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pertemuan antara kekayaan, kekuasaan, dan ideologi. Dan di sanalah muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah seseorang dengan kekayaan sebesar itu hanya sekadar membantu, atau sebenarnya ia sedang membentuk dunia yang sesuai visinya sendiri? Pertanyaan yang sampai hari ini masih belum memiliki jawaban yang pasti. Jadi, siapa sebenarnya George Soros? Seseorang anak yang selamat dari perang, seorang imigran yang memulai dari nol, seorang investor yang mampu membaca celah di tengah kekacauan, dan akhirnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Ia membuktikan bahwa pasar bukan hanya soal angka, tetapi soal persepsi, psikologi, dan keberanian untuk mengambil keputusan saat orang lain ragu. Ia juga membuktikan bahwa uang bukan hanya alat untuk menjadi kaya, tetapi juga alat untuk membentuk dunia. Namun di balik semua itu, muncul dilema yang tidak bisa dihindari. Ketika satu individu memiliki kekuatan finansial yang sangat besar, di mana batasnya? Apakah itu masih sekedar kebebasan individu, atau sudah menjadi bentuk kekuasaan yang perlu dipertanyakan? George Soros adalah bukti nyata bahwa satu orang bisa mempengaruhi sistem global, bisa mengguncang negara, bisa mendorong perubahan sosial. Namun kisahnya juga mengingatkan kita bahwa setiap kekuatan besar selalu datang dengan konsekuensi yang besar. Dan mungkin jawaban sebenarnya bukan tentang apakah Soros itu benar atau salah, melainkan tentang dunia seperti apa yang memungkinkan seseorang memiliki pengaruh sebesar itu. Karena pada akhirnya, George Soros bukan hanya cerita tentang satu orang. Ia adalah cerminan dari dunia modern, di mana uang, kekuasaan, dan ideologi bertemu dalam satu titik. Untuk teman-teman yang suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. See you!